Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan bercerita tentang salah satu buku yang saya punya, yaitu berjudul Ceritaku. Coba diperhatikan judulnya ini, penulisannya. Adakah sesuatu yang unik? Ya, huruf E-nya terbalik ya. Kira-kira ini tentang apa bukunya? Kita lihat sinopsisnya. Buku ini mengilustrasikan kisah-kisah unik yang khas terjadi pada para penyandang disleksia remaja atau dewasa. Mereka orang biasa yang cerdas, kreatif, banyak ide, namun sepertinya sering kesulitan melakukan hal sederhana dengan tepat. Simak deh, kamu disleksia? Bisa jadi. Ya, ternyata buku ini tentang disleksia ya. Bukunya tipis tapi full color dan menarik sekali. Kita buka satu-satu. Ya. Buku ini disusun langsung oleh Dr. Kristiantini Dewi, spesialis anak. Beliau adalah Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia. Buku ini saya dapatkan sebagai hadiah ketika saya mengikuti kelas beasiswa disleksia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Disleksia Indonesia. Baik, kita buka halaman 1. Ya, menghadiri pesta pernikahan yang tidak kenal sama pengantin ataupun keluarganya karena ternyata salah gedung. Nah, pernah nggak mengalami seperti ini ya? Bingung, kok nggak kenal sama mantannya, kok nggak kenal sama orang tuanya dan lain-lain, ternyata salah gedung gitu ya, atau mungkin salah tanggal ya, bisa juga. Nah, kemudian berikutnya, dipelototin kasir bandara negara A, soalnya bayar barang pakai uang pecahan negara B. Susah membedakannya karena sama-sama banknot 50. Ini saya kurang paham karena saya belum pernah keliling luar negeri. Jadi, tapi bisa saja mungkin ini terjadi ya. Jadi uang dari negara sebelumnya ketika traveling ke negara lain terbawa sampai ke negara berikutnya, dan mungkin mirip-mirip gitu ya uangnya. Baik, halaman berikutnya, ketinggalan pesawat gara-gara di boarding pass tulisannya 1205 tapi terbaca seperti 2105. Wah, tertukar angka ini ya, tapi fatal karena selisihnya sekitar 9 jam. Saya kalau saya pernah mengalami itu salah tanggal Bapak Ibu. Jadi harusnya Selasa, saya berangkatnya Senin gitu ya. Fatal juga sih gitu, tapi kalau pulang balik kucing ke rumah malu, akhirnya waktu itu masih muda untuk reschedule, akhirnya saya minta reschedule dimajukan dan ternyata ada seat kosong, bisa gitu ya. Tapi itu benar-benar pernah terjadi. Kalau ini salah jam ya, pernah nggak Bapak Ibu mengalami? Ya, berikutnya, ngotot ke resepsionis hotel dan mengeluh kalau kunci kamar tidak bisa dipakai mengakses pintu kamar, padahal kunci kamar 608 dipakai untuk akses kamar 680. Sudah protes, ternyata dirinya yang salah ya, gitu. Sepertinya saya pernah, tapi lupa persisnya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami? Berikutnya, salah antri gate, padahal antri di gate 3, perasaan antri di gate 3 padahal sedang di gate 5. Wah, ini kurang teliti ya melihat ya, gitu. Ya, berikutnya, punya akun email lebih dari 2 dan tidak tahu mana yang bisa diakses. Soalnya passwordnya lupa semua. Oh, ini terjadi juga pada saya. Jadi ketika passwordnya disamakan, ternyata biasanya ada saja ya feedback bahwa tidak boleh menggunakan password tersebut dan lain-lain gitu ya, karena sudah pernah digunakan dan seterusnya. Akhirnya semuanya lupa, akhirnya membuat email baru dan seterusnya seperti itu. Bapak Ibu pernah mengalami juga tidak? Oke, berikutnya, tidak percaya diri, terlalu cemas, terkadang bisa sakit jika harus berbicara di depan orang banyak. Ini saya dulu pernah mengalami fase-fase ini pada saat usia sekolah, kuliah, dan awal-awal bekerja itu seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu, meskipun kadang masih ya, kalau audiensnya banyak, kemudian banyak orang yang menurut saya mereka lebih pandai daripada saya, lebih berilmu, sehingga saya menjadi tidak percaya diri. Strateginya adalah jangan lelah untuk latihan, selalu terus dan dilawan gitu ya perasaan takutnya. Nanti lama-lama juga akan muncul keberanian dan kepercayaan diri. Baik, soal cerita berikutnya. Sulit mengingat lebih dari satu instruksi. Tadi apa saja ya? Akhirnya yang dibeli
berbeda dengan rencana dan yang direncanakan tidak jadi dibeli. Ngomong saya belibet ya. Iya, pernah nggak ngalami ya? Oke, berikutnya banyak ide tapi sulit menuangkannya dalam tulisan. Ini juga saya banget ini ya. Saya sering mengalami ide kejaran di kepala saya, kepengen menuangkannya tapi yang mana yang gitu ya. Jadi banyak ide, eksekusinya minim. Baik, berikutnya loading lama di depan pintu lift, bingung mau pencet tombol turun atau naik. Ini saya pernah ketemu orang seperti ini, jadi dia sesaat gitu seperti ngeblank ya, saya mau naik mau turun gitu, diem gitu. Pernah juga mengalami nggak Bapak Ibu? Berikutnya, menarik uang di ATM, struknya diambil tapi uangnya ditinggal di mesin. Wah, ini fatal ya sebenarnya. Saya pernah menemukan uang yang belum ditarik dari mesin ATM. Dulu tidak ada sinyal gitu ya di mesin ATM kalau uang tertinggal. Kalau sekarang kan uang belum diambil, ada mesin itu yang berbunyi gitu kan. Kalau dulu enggak, dan saya pernah menjumpai itu orangnya sudah keluar dari bilik ATM, uangnya tertinggal gitu, dan itu uangnya banyak ya, maksimal penarikan. Ya, untungnya dia masih bisa dikejar dan saya panggil gitu. Nah, kalau saya bukan uang sih yang ketinggalan, kartu. Sehingga beberapa kali ketelan ATM. Oke. Kemudian berikutnya, merasa terjebak di supermarket atau di mall besar karena tidak tahu pintu. Kalau mall yang rumit ya, muter-muter gitu, bentuknya tidak simetris misalkan, itu memang suka membuat bingung. Kita tadi masuk dari pintu mana, nanti keluarnya di mana. Pernah mengalami tidak Bapak Ibu? Berikutnya, gagal paham kalau lihat jam analog, apalagi yang angkanya pakai angka Romawi atau yang cuma pakai bontol-bontol saja. Bisa jadi ini ada juga orang-orang yang mengalami kebingungan ini. Kalau saya untuk masalah jam tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Ya, berikutnya, menghindari belanja yang banyak tanda diskonnya, apalagi diskon 50% plus 20% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Wah, pusing hitungnya. Kalau saya lebih memilih tidak perlu dipusingkan menghitung, biarkan itu mesin kasir yang menghitung ya. Gitu. Yang penting bawa uang cukup ya. Gitu. Karena kalau dihitung-hitung pusing juga kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, sering bengong, melamun, bahkan bisa di saat sedang bicara kehilangan topik yang sedang dibicarakan. Ini kadang juga terjadi pada saya, terutama jika ada gangguan. Tiba-tiba lagi bicara, ada yang menelpon atau ada yang ngetuk pintu dan sebagainya ya. Tiba-tiba langsung kehilangan topik. Tuh, kemudian berikutnya, gampang teralihkan pikiran saat mengerjakan tugas. Iya, ini sering terjadi juga pada para penyandang disleksia dewasa. Gampang terdistraksi gitu ya. Ada gangguan sedikit, akhirnya dia berhenti dan melanjutkan kembali, itu jadi bingung gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami? Kalau ada dicatat ya. Artinya kemungkinan ada resiko disleksia. Berikutnya, menghindari baca textbook tebal, apalagi jika tulisannya kecil-kecil dan rapat atau dempet. Oh iya banget ini. Jadi kalau tulisannya apalagi hitam putih saja, tanpa ada gambar ilustrasi, tanpa ada warna yang berbeda, kemudian fontnya itu tebal tipis dan membuat pusing gitu ya, itu sangat tidak enak dibaca. Itu biasanya menjadi hambatan tersendiri buat para penyandang disleksia dewasa. Sulit menentukan prioritas mana dulu yang harus dikerjakan. Akhirnya semua pekerjaan menumpuk dan tak satu pun terselesaikan. Saya sering mengalami ini. Jadi saking banyaknya bingung gitu ya. Sudah dibuat catatan to-do list gitu, ternyata tetap bingung eksekusinya. Oke, Bapak Ibu pernah mengalami tidak? Sekarang berikutnya, sering salah menangkap informasi sehingga sering diledekin. Ngomong sama lu sering gak nyambung atau gak connect. Tapi terkadang diakui sih, kamu kok pinter juga ya gitu. Jadi pernah gak kita melihat ada individu yang
dia selalu punya ide-ide brilian, tapi ide-ide itu mungkin kalau diaplikasikan susah ya, dan orang-orang sulit memahami jalan pikirannya, tapi pada dasarnya dia orang yang sangat pintar. Nah, itu juga salah satu ciri pada para penyandang disleksia dewasa. Kemudian berikutnya, langsung ngeblank kalau tiba-tiba ada yang nanya perkalian matematika sederhana seperti 9 kali 6 tuh berapa ya. Nah, padahal dia sebelumnya bisa jadi dia hafal ya, tahu, tapi namanya blank, jadi sesuatu yang sederhana pun bingung. Nah, pernah nggak mengalami? Berikutnya, menghindari tugas menulis, lebih suka yang praktek saja. Oh, betul. Kalau saya memang saya tidak suka kegiatan menulis karena tulisan jelek, tangan mudah lelah, ya begitulah. Jadi lebih senang eksekusi ya. Bapak Ibu juga kah? Baik, kemudian tugas-tugas seringkali tidak tuntas atau melewati batas waktu penyerahan. Oh, kalau individunya punya rasa tanggung jawab, maka dia bukan melewati batas waktu penyerahan, tapi mungkin di injury time ya. Kalau saya sukanya begitu, di injury time ya. Jadi selesai sih, tapi mepet gitu ya. Nah, pernah nggak ngalami? Maunya buru-buru selesai transaksi di kasir, soalnya takut uangnya kurang dan tidak mengerti berapa kembalian seharusnya. Nah, akhirnya main pasrah saja ya, terserah gitu ya. Yang penting uangnya cukup gitu. Pernah nggak ngalami ya? Kemudian salah booking hotel, seharusnya untuk tanggal 5 bulan 4 malah jadi tanggal 4 bulan 5. Wow, ini berarti orangnya sering bepergian nih. Mungkin bepergiannya bukan urusan pekerjaan. Kalau urusan pekerjaan pasti tidak akan salah tanggal ya. Kalau saya pernah mengalami salah booking hotel yang harusnya bergeser 1 hari lah ya. Jadi saya datang itu entah waktu itu lebih maju atau lebih mundur ya, intinya nama saya tidak tercatat di reception, dan ketika saya cek di aplikasi saya booking hotelnya itu ternyata tanggalnya adalah selisih 1 hari. Akhirnya saya booking lagi gitu ya. Pernah nggak mengalami Bapak Ibu seperti itu? Kemudian berikutnya, tidak mengerti baca tabel tentang jadwal kereta api, soalnya banyak nama stasiun keberangkatannya sekalipun satu tujuan. Nah, ada memang orang-orang yang bingung membaca tabel gitu ya, karena baris-baris yang terlalu berdempet membuat dia bingung, karena ke sampingnya juga panjang, kolom-kolomnya banyak gitu ya, sehingga bingung. Nah, akhirnya tetap bertanya pada orang lain padahal sudah ada tabelnya. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi. Apakah Bapak Ibu mengalami? Baik, sering ditegur atasan karena penyerahan tugas yang selalu terlambat. Nah, ini sama seperti tadi ya, tugasnya sering di injury time atau terlambat gitu ya. Padahal bukan berarti dia tidak bisa atau bodoh, gitu bukan. Memang ada kebingungan-kebingungan dalam eksekusi. Pernah nggak mengalami? Berikutnya, sering ketinggalan bahan atau buku, peralatan tulis, bahkan bisa tertinggal bahan yang akan dipresentasikan. Oh, ini saya sering juga mengalami. Mau presentasi nggak bawa pointer, mau presentasi nggak bawa kabel untuk apa itu ke infocus dan lain-lain gitu ya. Bahkan kalau waktu dulu usia sekolah saya sering ketinggalan buku, akhirnya hilang, ketinggalan tugas kelompok gitu ya, padahal itu tugas milik kelompok tapi saya yang kebagian bawa dan akhirnya hilang. Tapi alhamdulillah ada yang ditemukan lagi gitu ya, kacamata, jam tangan. Wah, itu sering lupa meletakkannya. Kemudian tidak on time, gerasa gerusu karena sering terlambat ya. Ini berangkatnya mepet-mepet waktu ya gitu loh, merasa masih cukup ternyata nggak cukup gitu, sarapan, mandi dan lain-lain, akhirnya berangkatnya mepet-mepet. Pernah nggak seperti ini? Nyantai, tunda-tunda pekerjaan, bangun kesiangan dan hampir selalu terlambat, merasa masihlah nanti gitu ya, ternyata akhirnya terlambat. Apa pernah mengalami? Kemudian menghindari tugas yang membutuhkan konsentrasi. Ya, bantu aku mengerjakan PR matematika dong. Waduh, ayah lagi banyak kerjaan deh gitu. Akhirnya menghindari ya, padahal sebenarnya bisa jadi sang ayah ini bingung. Kalau nanti mendampingi ayahnya yang bingung gitu ya. Daripada ketahuan, akhirnya bilang sibuk. Ada kayak seperti ini ya. Oke, kemudian stres di money changer, soalnya tidak tahu cara konversi valuta asing.
Kalau saya di Money Changer, saya main terima aja gitu ya, terima beres. Saya tidak terlalu memusingkan berapa nilai tukarnya dan lain-lain, mencari yang paling murah kah atau enggak. Saya ya sudahlah, ambil simpelnya karena saya menyadari kelemahan saya. Jadi mending main gampang aja, toh petugasnya juga sudah ada ininya ya, panduannya ya gitu. Kalau orang lain kadang dicari-cari sampai yang terhemat gitu ya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Salah duduk di kereta api, harusnya gerbong 4 kursi 5A, tapi duduk di gerbong 5 kursi 4A, dan kelihatan sok cuek mengambil jatah duduk orang lain, padahal nggak ngeh sama sekali. Oh, saya pernah ketemu orang penumpang seperti ini gitu ya, tidak merasa keliru, padahal sebenarnya keliru kursi. Gitu. Baik, berikutnya gak ngerti tabel tentang jadwal penerbangan pesawat, counter untuk checking dan gate untuk boarding gitu ya. Sampai harus tanya bolak-balik ke petugas atau ke sesama penumpang gitu ya. Padahal ya bisa baca juga, bukan orang yang ini ya, bukan lansia, bukan yang tidak bisa baca tulis, bukan gitu, tapi memang bingung membaca tabel. Nah, apakah Bapak Ibu juga mengalami? Berikutnya, naik kendaraan umum tapi trayeknya ternyata tidak seperti biasa dan sudah diikuti sampai terminal akhir, tapi halte tujuan tidak tersinggahi. Ternyata salah lihat kodenya. Dikira P15, ternyata yang ditumpangi adalah P51. Aduh, ini jadi repot akhirnya. Kalau di kota Jakarta mungkin bisnya seperti ini ya, banyak kode kemudian warnanya sama kalau di kota-kota besar. Kalau di kota kecil bisa jadi tidak banyak kode dan mungkin warna kendaraan atau angkotnya atau bis itu berbeda setiap tujuan. Itu akan lebih membantu buat orang-orang yang sering bermasalah dalam membaca angka ya. Kemudian berikutnya, masih suka ngototan sama petugas minimarket gara-gara ditegur. Bu, pintunya didorong bukan ditarik. Lalu dengan PD-nya masih membalas, ini juga lagi didorong Pak, sambil tangannya menarik pintu. Jadi individu dengan gejala seperti ini tidak menyadari sebenarnya bahwa gerakan yang dilakukan itu sebenarnya menarik, tapi dia mengatakan mendorong gitu ya. Jadi pernah nggak mengalami seperti itu? Nah, sudah selesai. Kita terakhir ada fakta ilmiah dan strategi, tapi sepertinya ini ada kesalahan cetak sehingga isinya sama. Yang betul ini adalah strategi. Kita baca ya. Hindari penundaan untuk memulai tugas, bersegera. Jadi kalau memang kita merasa bahwa kita sering bermasalah dengan tugas yang menumpuk, maka jangan menunda-nunda, bersegera. Satu selesaikan. Dokumentasikan setiap instruksi atau tugas yang menjadi tanggung jawab dan review berkala. Jadi mungkin tidak hanya cukup dengan lisan, bisa dicatat, bisa difoto gitu mungkin ya. Kalau saya biasanya memfoto seperti slide-slide, cuma ya kadang apakah dibuka lagi atau tidak, nah itu ya. Pada saat mencari-cari fotonya itu yang kemudian bermasalah. Tapi ini tetap membantu sebenarnya dokumentasi ya. Kemudian mengulangi review setiap rencana atau tugas. Nah, menggunakan dokumentasi yang telah dibuat. Jadi kalau sudah dokumentasi dibuka, direview. Tapi ya kadang untuk melakukan review saja lupa. Proyeksikan setiap rencana yang sudah dibuat ke dalam future thinking secara berkala sehingga timbul bayangan yang lebih konkret tentang apa yang akan dicapai. Iya, ini kondisi idealnya ya, memang seperti ini. Tetapi kadang permasalahan individu penyandang disleksia adalah untuk membuat proyeksi, membuat konsep dalam bentuk tertulis, menyusun jadwal dan lain-lain, itu justru kan permasalahannya. Jadi ini butuh tenaga bantuan. Kalau saran saya meminta bantuan asisten gitu ya, mungkin asisten, mungkin teman untuk membantu gitu ya, melakukan sesuatu yang kitanya punya kelemahan dalam hal itu. Kalau saya misalkan pada saat menyusun jadwal untuk terapi, dulu saya handle sendiri ya untuk jadwal-jadwal klien. Kalau sekarang saya ada asisten yang membantu, saya tinggal bertanya saja hari ini saya siapa gitu ya. Karena kalau dulu saya handle sendiri, yang terjadi adalah kadang jadwal bentrok, kadang sayanya lupa, kadang kliennya yang lupa dihubungi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.